Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Pada hari ini kita boleh kesempatan kembali untuk datang kepada Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi sukacita dan juga tidak mengurangi kuasa dan hadirat Tuhan. Ketika kita datang dengan segenap kerinduan dan kesungguhan, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menaikkan pujian pengagungan kita. Kita akui bersama bahwa pertolongan kita datang hanya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memelihara dengan kesetiaannya. Kasih anugerah Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita tahu bahwa hari-hari yang kita hadapi saat ini, situasi yang kita hadapi saat ini, kita tahu bahwa semua dalam rencana Tuhan. Meskipun musuh di depan kita, rintangan di depan kita, tapi kita satu ini kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian meskipun musuh di depan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kemenangan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ya Tuhan, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami percaya Kaulah sumber kemenangan kami, Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau
memenuhi setiap keluarga kita. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap gereja-gereja dan anak-anak Tuhan yang ada. Haleluya. Kami rindu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Memenuhi sekelilingku, kami rasakan, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, sinar kemuliaan-Mu memenuhi diriku. Katakan, sinar kemuliaan-Mu memenuhi diriku. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi diriku.
yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, katakan kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari teman-teman sama-sama bangkit berdiri, kita katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami, dan biarlah Engkau menjadi segalanya di dalam kami senantiasa. Engkau yang layak menerima yang terbaik, karena Engkau pun sudah mengerjakan yang terbaik, menyelamatkan kami dari kutuk dosa, membebaskan kami dari kehidupan yang tidak berpengharapan kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kembali kami merindukan kebenaran firman-Mu menyapa setiap kami, menjamah setiap kami, memerdekakan setiap kami, membebaskan setiap kami, menghiburkan setiap kami, sehingga kami ini terus akan menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang terus boleh senantiasa hidup seperti yang Tuhan mau. Bukakan rahasia firman-Mu, ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami untuk kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Kuasa kebangkitan Kristus terus hadir di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sejak kebangkitan Kristus, sesungguhnya setiap orang percaya memiliki kuasa kebangkitan yang memerdekakan kita dari setiap belenggu, dari setiap kutuk, sehingga kita selalu merdeka setiap hari. Kita selalu menjadi pemenang, dan bahkan lebih daripada pemenang. Karena kemenangan kita adalah karena karya Kristus. Kita boleh menikmati apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Dan perjuangan-perjuangan kita dalam kehidupan ini adalah perjuangan yang tidak seberapa dibanding dengan perjuangan Kristus dan perjuangan melawan musuh yang tak terkalahkan oleh kekuatan kita. Tapi puji Tuhan, Kristus sudah mengalahkannya bagi kita. Saudara, hari ini saya akan memberikan sebuah renungan firman Tuhan yang bertemakan mentalitas pemenang. Karena firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Tuhan ingin agar kita selalu mengalami kemenangan setiap hari. Sepanjang kehidupan kita terus adalah orang-orang yang menang. Namun kemenangan seperti apakah yang sesungguhnya Tuhan inginkan? Kadang memang kemenangan yang Tuhan inginkan, Tuhan maksudkan, itu tidak seperti yang kita pikirkan. Sekali lagi, menjadi orang Kristen kita bukan menjadi anak manja yang selalu akan diproteksi sedemikian rupa, dijauhkan dari setiap pencobaan, dijauhkan dari setiap mara bahaya, dilalukan dari segala kegagalan, kesulitan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kita ingat akan nasihat firman Tuhan bahwa karena kita adalah anak, dan Allah akan memperlakukan kita selayaknya anak yang harus dididik, dihajar, supaya kita bertumbuh dengan cara yang benar. Dan ajaran itu kadang-kadang menggunakan hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan. Dan hal itu bisa juga berupa sebuah kegagalan. Supaya kita menyadari ada kekeliruan yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali kepada role yang seharusnya kita hidupi. Tapi jaminan Tuhan patut kita terus pegang. Aku menyertai kamu senantiasa sampai tiba pada kesudahannya. Tuhan menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna. Seperti orang tua yang selalu terjaga supaya jangan sampai anaknya yang baru saja dilatih berjalan atau belajar naik sepeda itu jatuh dengan mengakibatkan kecelakaan. Jatuh sesuatu yang biasa dalam latihan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kembali kepada mentalitas pemenang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Karena mentalitas atau memiliki mentalitas pemenang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Atau dengan kita memiliki mentalitas pemenang, perjuangan atau peperangan kita dalam pergumulan kehidupan ini setidak-tidaknya sudah kita menangkan. Coba kalau seandainya saja ada sebuah kelompok atau tim regu yang ingin bertanding sepak bola atau basket atau apapun, tapi dalam dirinya sudah ada sebuah perasaan, ini pasti kalah, ini pasti tidak bisa. Bagaimana tim itu akan memenangkan pertandingan? Karena mereka sudah down terlebih dahulu, sudah merasa kalah.
Namun keyakinan untuk menang ini juga tidak memberikan kesempatan atau hak bagi kita untuk menyombongkan diri, sehingga kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berlatih, kita tidak mempersiapkan diri. Tapi karena kita tahu bahwa kita ditakdirkan, kita dikehendaki oleh Allah untuk kita menjadi orang-orang yang menang, maka Tuhan ingin agar kita tidak menggunakan kehidupan ini sembarangan. Kita perlu mempersiapkan kehidupan ini. Dan salah satu caranya adalah dengan memiliki mentalitas pemenang. Saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi sejarah dalam Alkitab, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir yang tercatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kuperbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan janganlah biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasih nama Tuhan, sejak cerita ini atau pada waktu cerita ini disampaikan kepada Musa oleh orang-orang Israel, mereka sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Dicatat dalam Alkitab ada 10 tulah yang diberitakan Tuhan membuat mujizat, sampai akhirnya Firaun tidak lagi berkutik, tidak lagi bisa menahan, memperlambat, bahkan segera meninggalkan Mesir. Karena memang Firaun dengan segala kecanggihan teknologi, dengan segala kemampuan ahli-ahli nuzumnya, tidak mampu menandingi Musa yang disertai oleh Tuhan. Bahkan yang terakhir adalah kematian anak sulung yang membuat Firaun dan seluruh orang Mesir, mereka semuanya tidak bisa berkutik. Mereka terpaksa melepaskan orang-orang Israel. Namun ketika Tuhan tidak membawa Israel melalui jalan yang dekat, yaitu melalui daerah negeri orang-orang Filistin, karena Tuhan berpikir jangan-jangan nanti orang Israel menjadi kecut dan tawar hati. Mereka belum siap berperang, karena selama ini kerjaan mereka bukan berlatih berperang. Kerjaan mereka hanya membuat batu bata. Ketika Tuhan membalikkan jalan yang
tidak biasa dilalui oleh perjalanan orang dari Mesir menuju Kanaan. Saat itu jalan yang dihadapan adalah padang gurun dan laut terbelah. Dan bertepatan dengan itu Firaun sadar bahwa melepaskan orang-orang Israel dari Mesir adalah sebuah kerugian. Mereka akan mengalami kerugian karena tenaga kerja yang gratis itu sudah tidak ada. Mereka harus bekerja susah payah sendiri untuk bisa membangun, untuk bisa mengerjakan ladang-ladang. Akhirnya Firaun mengumpulkan 600 kereta berkuda dengan perwira-perwiranya mengejar orang Israel. Dan niat Firaun untuk mengejar itu sudah sangat dekat dengan orang-orang Israel yang saat itu sedang berkemah di Pi-Hahirot. Maka timbul sebuah ketakutan yang besar di antara orang-orang Israel, karena di depan mereka ada laut mati yang tidak mungkin mereka seberangi, sementara di belakang ada padang gurun yang luas. Dan saat itulah mereka lupa bahwa mereka bisa sampai tempat itu pun adalah karena mujizat Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Allah yang selalu menyertai mereka dengan tiang api dan tiang awan yang selalu ada, yang selalu memberikan pertolongan pada waktunya. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, disinilah saudaraku kegagalan bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Tuhan meninggalkan Mesir menuju Kanaan. Kegagalan itu dimulai atau disebabkan oleh karena mentalitas mereka belum berubah. Sekalipun tubuh mereka sudah berbeda atau sudah beranjak dari Mesir menuju ke padang gurun dan sudah berkemah di Pi-Hahirot, sekalipun mereka juga sudah pernah mengalami pengalaman mujizat, penyertaan, pembelaan Tuhan, tapi mereka belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup membawa mereka kembali ke Kanaan. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, di sini saudaraku mentalitas pecundang, mentalitas budak itu tetap melekat dalam diri orang-orang Israel. Sekalipun mereka sudah dilepaskan dari Mesir, mereka bisa melihat mujizat Tuhan, tapi mereka masih memiliki mentalitas yang lama. Mereka menilai diri mereka hanya sebagai seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat batu bata. Saudara yang dikasih nama Tuhan, mentalitas budak ini memiliki kepercayaan atau iman yang lemah, yang kecil kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam tulah-tulah yang dinyatakan kepada Firaun, tapi mereka belum sepenuhnya berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan benar-benar akan dapat membawa mereka keluar dari Mesir dan sampai ke tanah Kanaan. Ketika Firaun sudah sangat dekat dengan orang-orang Israel, maka berseru-serulah mereka. Mereka berseru kepada Tuhan bukan karena meminta pertolongan Tuhan, tapi seru-seruan yang komplain. Mereka berseru dengan nada komplain. Tentu saat itu adalah kepada Musa. Mereka mengatakan, sudah pernah kami bilang, jangan ganggu kami,
biarkan kami menjadi budak, biarkan kami bekerja siang malam mengerjakan batu bata. Di sana kami bisa hidup dengan tenang. Kami diberi makan. Tidak adakah kuburan di tanah Mesir? Kalau kami harus mati dikubur di padang gurun ini. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kemenangan Tuhan janjikan kepada kita, bahwa kemenangan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Kemenangan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kegagahan kita, tapi karena Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Tuhan memanggil kita seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut. Kita akan buka, sebab aku Tuhan Allah yang akan memegang tangan dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Ini sebuah pernyataan Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memanggil Israel menjadi miliknya, menjadi umatnya, ingin membawa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan, sumber kemenangan. Yang diperlukan adalah percaya. Yang diperlukan adalah mengikuti, menuruti, melakukan apa yang menjadi perintahnya. Mula-mula pada waktu mereka keluar, mereka mau karena ada sebuah keinginan untuk mengalami perubahan nasib. Namun ketika melihat realitas bahwa ternyata Fir'aun pun tidak undur, tidak pantang menyerah, dia terus mengejar, maka itu membuat nyali orang Israel juga ikut gemetar dan berseru-seru, memberontak, bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara dikasih nama Tuhan. Mentalitas pemenang adalah mentalitas yang percaya. Percaya bukan karena kekuatan diri, kemampuan diri. Percaya karena janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Tuhan akan menyertai dalam perjalanan hidup kita. Tuhan akan memegang dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, dan Tuhan membawa kita dalam sebuah perjalanan yang masih harus berhadapan dengan lika-liku kehidupan, itu sesungguhnya kesempatan Tuhan ingin mengajar kita tentang pribadinya yang penuh dengan kasih, pribadinya yang penuh dengan perlindungan, pribadinya yang penuh dengan perhatian. Kita tidak akan mudah mengenal Tuhan hanya dengan kata orang. Memang firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada sebuah kebahagiaan ketika kita bisa percaya, ketika kita tidak melihat. Namun jika Tuhan mengizinkan kita untuk melihat, untuk mengalami sendiri kuasa Tuhan, mengalami sendiri kasih Tuhan, mengalami sendiri pembelaan Tuhan, kenapa tidak? Jadi jangan hanya kita dengar kesaksian,
Tuhan ingin kita pun bersaksi melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, melalui pengalaman ditolong oleh Tuhan, melalui pengalaman dikasihi, dibela oleh Tuhan. Disitulah kita menjadi saksi yang memiliki dampak yang luar biasa. Saudara yang dikasih nama Tuhan. Namun itu semuanya akan terjadi ketika kita benar-benar mempercayai Tuhan. Ketika kita menguatkan iman kita. Ketika kita masih banyak sekali ada hal yang tidak kita ketahui atau tidak kita pahami, tapi ketika Tuhan mengajak kita, Tuhan memimpin kita untuk kita berjalan, melangkah di dalam langkah-langkah iman, maka seorang yang memiliki mentalitas pemenang, dia akan taat, dia akan bertindak, dan dia akan mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Namun mentalitas mudah, mentalitas pecundang, kesulitan, tantangan itu justru mengecutkan, menawarkan hati, membuat akhirnya dirinya kecewa, bersungut-sungut, dan akhirnya benar-benar kalah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih nama Tuhan, hal yang kedua, kita tahu bahwa mentalitas seorang pecundang itu adalah mentalitas dengan daya juang yang kecil atau tidak bersemangat, mudah menyerah, mudah kecewa. Namun seorang pemenang, dia memiliki mentalitas yang tangguh, yang tidak mudah kecewa, tidak mudah patah semangat, yang ulet, yang tekun, karena percaya bahwa kemenangan itu adalah takdirnya, bahwa kemenangan itu adalah janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Ada banyak hal yang memang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan situasi seperti yang kita hadapi sekarang. Seminggu lagi kan? 2 minggu? Sebulan? Atau sampai akhir tahun? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan menetapkan kita menjadi pemenang. Amin. Tuhan menetapkan kita untuk kita menang atas situasi, atas pergumulan kita. Untuk itu jangan menyerah. Jangan hal ini membuat kita menjadi putus asa, tidak bergairah, tidak bersemangat, yang akhirnya ujung-ujungnya membuat kita benar-benar kalah. Kita harus memiliki mentalitas pemenang yang harus bisa melihat dan memandang bahwa tantangan dan persoalan itu adalah batu loncatan untuk kita mencapai level kemenangan yang berikutnya. Dan bahkan kegagalan itu adalah sesuatu yang wajar, tapi kegagalan bukan kegagalan terakhir, kata akhir. Kita harus terus mencoba, kita harus terus bangkit, dan kita akan baru menemukan kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai seorang yang bermentalkan pemenang, kita harus terus berani melangkah maju di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan mungkin kita tidak tahu juga bagaimana menghadapi. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup, dalam perjalanan hidup kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Kita tidak akan dibiarkannya berjalan perantuk ke sana, perantuk ke sini. Tuhan akan membukakan jalan saat Dia ada jalan.
Tuhan akan membuat jalan yang tidak rata itu menjadi jalan yang rata. Untuk kita harus mampu menjalaninya. Dan itulah janji Tuhan kepada setiap kita. Dan saudaraku, kalau kita kembali lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-14 tadi, dikatakan Tuhan mengatakan demikian, ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang Tuhan katakan terjadi. Dan hal itu terjadi karena dari pihak Tuhan yang berjanji. Bukan karena saat itu Israel sudah berubah, hatinya sudah diperbaiki, hatinya sudah lembut, hatinya sudah percaya. Tidak. Tapi karena kredibilitas Tuhan atas janjinya, dia genapi, dia beri mujizat, dia belah laut Tebal itu melalui Musa. Israel bisa berjalan di tanah yang kering, dan akhirnya Fir'aun yang mengejar itu akhirnya ditenggelamkan ke dasar laut oleh Tuhan sendiri, bukan oleh karena kekuatan Israel. Saudara, ketika kita ada di dalam jalan Tuhan, ketika kita ada di dalam pengiringan atau di dalam panggilan Tuhan, mengikut kegerakan Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas perjalanan, atas misi yang Tuhan percayakan. Yang perlu kita lakukan adalah ikut, mengikuti, melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, memimpin dan menolong kita keluar dari persoalan-persoalan. Namun ini tidak mudah. Yang sering kita lakukan adalah kita lebih memilih jalan kita sendiri. Kita lebih memilih kenyamanan dan kemapanan kita, yang walaupun itu membawa kita kepada kegagalan atau membuat kita seperti pecundang, tapi Tuhan selalu akan membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena itu kita perlu memiliki pola pikir yang baik, yang benar. Memiliki pola pikir yang benar adalah meyakini bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, bahwa Tuhan itu lebih tinggi dari semua. Tuhan mengendalikan semua, dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas semuanya. Ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, sesuatu itu tidak akan dibiarkan yang melampaui atau melebihi apa yang Tuhan ajarkan. Karena itu kita harus selalu berpikiran positif. Pikiran positif akan membuat hidup kita lebih bersemangat, lebih bergairah, dan itu akan membuat kita berseri-seri atau bersukacita dalam menjalani sesuatu yang sedang kita jalani. Tapi pikiran negatif, apalagi pikiran yang meragukan, menyaksikan kasih, pertolongan, kuasa Tuhan, itu meremukkan tulang, mematahkan semangat kita. Miliki pola pikir yang positif. Itulah karakter seorang pemenang. Dia tidak pernah berpikir kalah. Yang dia dalam pikirannya adalah dia akan menjadi pemenang. Ketika dia melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dia yakin pertolongan itu hanya daripada Tuhan. Bagiannya hanya mengerjakannya.
Dan inilah yang terjadi saat Israel menyeberang, bukan karena kecakapan kepandaian mereka, tapi semata-mata karena kredibilitas Tuhan yang menjaga perkataan janjinya. Dia genapi, dia buktikan kepada Fir'aun bahwa dia Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Dia tunjukkan kepada Israel bahwa dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab, yang akan bisa membawa kepada kehidupan yang penuh dengan masa depan yang indah. Dalam banyak hal, sesungguhnya kita akan mendapati apa yang kita dapatkan itu lebih daripada pengorbanan kita. Karena Tuhan yang mengerjakannya, karena Tuhan yang mempersiapkannya bagi kita. Dan dalam hal ini yang sudah pasti adalah kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut yang tidak akan pernah sanggup kita kalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan banyak hal dalam kehidupan ini pun kita akan menemukan kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah yang diberikan kepada kita ketika kita di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Kita akan selalu menemukan berkat Tuhan itu selalu luar biasa, selalu besar, membuat kita terkejut, membuat kita terheran-heran. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan kerjakan, itulah yang Tuhan sediakan. Dan akhirnya kita pun bisa mengatakan, siapa saya? Kok semuanya itu bisa terjadi? Kok bisa sampai di tempat ini, sampai dalam kondisi yang seperti ini? Itu karena Tuhan yang menjaga dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan, inilah yang perlu kita pegang, camkan dalam diri kita. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. Karena itu mentalitas pemenang harus terus ada dalam diri kita. Jangan sampai mentalitas pecundang, mentalitas Buddha itu terus ada dalam diri kita yang membuat langkah hidup kita selalu berat dan bahkan gagal. Ini bukan peristiwa terakhir. Ketika Israel sudah bisa melalui penyeberangan Laut Merah, tapi mentalitas Buddha itu ternyata masih ada dalam Israel. Akhirnya mereka semua mati pada gunung. Karena mentalitas pecundang Buddha yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh berani berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi tantangan, menggunakan setiap tantangan adalah kesempatan untuk naik level, untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Dan mereka yang tidak punya pikiran yang positif, mereka akhirnya semua menjadi bangkai di padang gurun. Dan baru generasi yang kemudian yang tidak pernah melihat mujizat tulah-tulah di Mesir, mereka yang dibawa masuk ke tanah Kanaan. Karena Tuhan tidak ingin bangsanya masuk di tanah Kanaan dengan mentalitas Buddha, mentalitas pecundang. Tuhan ingin membawa bangsanya, bangsa Israel, dengan mentalitas yang baru, yaitu mentalitas pemenang. Saudara, Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Tidak ada dosa apapun yang tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita tanggalkan, tidak bisa kita tinggalkan. Jika kita mau datang kepada Tuhan, jika kita mau berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Bahkan dosa semerah kerinisi pun Tuhan sanggup memulihkan dan mengampuni kita, jika kita mau. Tuhan ingin hidup kita selalu dipenuhi dengan rencana dan sejahtera, berkat-berkatnya, bukan tutupnya. Oleh karena itu mari kita hidup dalam rencana Tuhan, hidup sebagai pemenang dengan mentalitas pemenang yang selalu ada pada kita. Di dalam perjuangan apapun, kita tidak akan merasa menjadi orang yang kalah. Bahkan ketika
kekalahan, kegagalan itu pun diizinkan. Kita percaya ini bukan kekalahan yang final, ini bukan kekalahan yang terakhir. Ini adalah sebagai sebuah pembelajaran. Ini guru yang baik untuk saya tidak gagal lagi di depan. Karena Tuhan menekan saya untuk menjadi pemenang. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku hari-hari ini, ingat, Tuhan menetapkan saudara untuk menjadi pemenang. Tuhan ingin engkau naik level. Tuhan ingin engkau mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan ingin engkau mengalami kuasa Tuhan supaya engkau dapat menjadi saksinya, engkau dapat menceritakan kepada bangsa-bangsa akan kedahsyatan dan kebaikan Tuhan. Karena itu mari, biarlah mentalitas pemenang itu selalu ada dalam setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita akan responi atau kita tanggapi kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian bersama-sama. Kita akan pujian ku yakin Tuhan saat kau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku
Baharui kami Tuhan. Baharui kami dengan kuasa firman-Mu yang terus menyegarkan jiwa kami, memperbaharui pikiran kami, pengertian kami, untuk kami selalu mempercayai Tuhan, untuk kami selalu berpegang teguh kepada janji Tuhan, untuk kami berani melangkah dalam setiap ketetapan, setiap panggilan, dan setiap tantangan kehidupan yang Kau izinkan kami hadapi. Biarlah Roh Kudus Engkaulah yang menjadi guru, penolong yang mengajarkan kami akan kebenaran, sehingga kami tidak salah melangkah, namun kami terus melangkah seiring dengan kehendak dan kegerakan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman. Engkau menghendaki agar kami terus memiliki mentalitas pemenang. Dalam pergumulan apapun, dalam kesulitan, dalam keterbatasan apapun, ajari kami untuk kami terus memandang akan janji Tuhan. Kami boleh memandang akan ketetapan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau tetapkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang gagal, bukan orang-orang yang berhenti dan terpuruk, tapi orang-orang yang terus bangkit, orang-orang yang terus naik level, orang-orang yang akan Kau bawa untuk kami boleh menyatakan kemuliaan. Bukan kuat gagah kami, tapi Roh Tuhan sendiri, dan kami akan melihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, pada minggu ini kita juga bersyukur dan bersuka cita. Ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Diaken Bambang, yang berulang tahun pada tanggal 23 April yang lalu. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dalam hidup keluarga, hidup pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan terus dipakai menjadi alat kemuliaannya. Saudara, kita terus akan dukung dalam doa, ya, di setiap waktu, setiap kesempatan kita boleh berdoa kepada Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan tetap tampil menjadi saksi, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hidup dalam penuh pengharapan di tengah-tengah situasi pergumulan kehidupan. Kita terus tampil menjadi saksi Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kita mampu menghadapi pandemi corona ini dengan baik, sehingga entah kapan ini semua akan berlalu, tapi satu hal, ini pasti akan berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan, rencananya yang terbaik atas umat manusia. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita ini bersama-sama sekali lagi dengan kita berdoa syafaat dan kita berdoa untuk saudara kita yang ulang tahun. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hari ini kembali bersyukur dan bersuka cita karena kami boleh melihat karya dan kasih Tuhan yang Kau nyatakan atas hamba-Mu Bapak Diaken Bambang yang pada pekan ini berulang tahun. Engkaulah yang terus menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber pengharapan. Engkaulah yang terus menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidupnya, sehingga dalam tahun usia yang baru ini hamba-Mu terus selalu dipenuhi dengan berkat-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidupnya dan diberitakan melalui hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Hari ini juga kami sekali lagi berseru kepada Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berotoritas atas setiap makhluk, atas setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Kami berdoa untuk setiap manusia yang hari-hari ini sedang bergumul dengan persoalan kehidupan, bahkan persoalan kematian yang sangat dekat. Semua itu dapat mengajar kami tentang kerapuhan, keterbatasan kami, mengajar kami untuk kami mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu atas kami, umat-Mu, belas kasih-Mu atas gereja-Mu, belas kasih-Mu atas bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin, presiden bangsa ini,
untuk mampu dengan bijaksana dapat memimpin, mengkoordinir penanggulangan virus ini dengan dampak-dampak sosial, ekonomi, masyarakat, budaya yang ada. Tuhan Kau yang terus memberkati. Kami terus berdoa, ajari kami untuk melihat rencana-Mu, kami boleh melihat kehendak-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami, sehingga segala sesuatu adalah kesempatan kami boleh memuliakan Tuhan melalui sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu yang hari-hari ini mereka mengalami pergumulan, kesulitan dalam kehidupan ekonomi, kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam kehidupan keseharian. Engkaulah yang terus membukakan terobosan, Engkaulah yang memberikan berkat-berkat. Engkaulah yang menjadi kepala gereja, Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan bagi gereja ini. Demikianlah Engkau yang terus tidak akan membiarkan kami berhenti, tapi Engkaulah yang terus membuat kami terus maju, dan Engkaulah yang terus memberikan kami kuasa untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Di tengah segala situasi ini, kiranya Tuhan Engkaulah yang terus mencurahkan Roh Kudus yang memberikan kuasa, kemampuan untuk kami hidup sebagai gereja yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Melawat dan menjamah mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang hari terpapar virus, Engkau yang menjamah mereka sehingga mereka boleh mengenal Engkau, mengalami Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Engkau. Berkati para peneliti yang terus memperjuangkan vaksin atau hal yang akan berguna bagi penghentian virus ini. Tuhan yang terus turut campur tangan seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, setelah kita berbakti, mari kita pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya.